Yang ketiga, tentunya kalau kita bicara tentang visi misi deklarasi, tentunya kita harus memastikan bahwa seluruh anggota Garda Paksi Indonesia dimanapun berada yang setelah dilegalkan oleh pimpinan pusat Garda Paksi Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, di kabupaten, di kota dan di provinsi, serta yang terstruktur dalam Dewan Pimpinan Pusat Garda Paksi Indonesia memiliki sumpah yang harus dipahami, yang harus dijalankan di setiap individu anggota Garda Paksi Indonesia. Namun sumpah ini saya akan baca menjadi sebuah hal yang bisa dipahami oleh teman-teman sekalian yang tergabung dalam live streaming Garda Paksi Indonesia. Dan saya minta perhatiannya sejenak kepada anggota Garda Paksi Indonesia yang mengikuti live streaming ini, serta calon-calon anggota Garda Paksi Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak masyarakat kita. Saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim, sumpah dan janji kesetiaan Garda Paksi Indonesia. 1. Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Tunduk dan patuh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Garda Paksi Indonesia. 4. Menjunjung tinggi loyalitas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam lembaga Garda Paksi Indonesia. 5. Menjaga kehormatan diri dan lembaga Garda Paksi Indonesia di depan umum, serta menjaga dan melindungi rakyat Indonesia dimanapun berada. Dari 5 sumpah dan janji kesetiaan ini tentu dan jelas terkait tentang nasionalis kebangsaan, jiwa bela negara, wawasan Nusantara. Semua itu dapat terwujud kalau kita memiliki dasar loyalitas, komitmen, konsisten terhadap tanggung jawab, kewajiban, serta hal yang utama dalam setiap anggota Garda Paksi Indonesia adalah bahwa anggota Garda Paksi Indonesia harus bisa menjalankan sumpah dan janji kesetiaan Garda Paksi Indonesia sebagai tugas amanahnya, baik secara internal maupun secara eksternal. Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, ini terkait tentang nasionalis kebangsaan. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, itulah napas kita, semangat kita, semangat bela negara, menjaga kehormatan kita sebagai bangsa. Dan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 final mengikat bagi kita Garda Paksi Indonesia maupun seluruh warga negara Indonesia. Tidak ada pilihan, tidak ada negosiasi, tidak ada pertentangan, bahwa kalau kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada pilihan, tidak ada yang namanya argumentasi, konfrontasi maupun
hal yang bisa merusak keyakinan kita bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah final mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia yang berada dan mencintai bangsa ini, termasuk teman-teman saudara kita yang di luar tetapi memiliki warga negaraan Indonesia tunggal ya. Jadi kalau bicara ini adalah bicara kewarganegaraan tunggal. Tidak ada kewarganegaraan dwi, kewarganegaraan yang bisa sepenuhnya mencintai bangsa ini. Ini catatan. Tunduk dan patuh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga Garda Paksi Indonesia. Ini kuncinya. Seorang anggota Garda Paksi Indonesia tidak akan mengerti dan mampu memahami dan menjalankan fungsinya sebagai anggota Garda Paksi Indonesia apabila tidak memahami dan mengerti tentang isi di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu mutlak. Kalau di dalam keyakinan kita beragama ada Alkitab, ada Al-Quran. Kalau di dalam kenegaraan ada namanya Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila. Begitu juga di dalam sebuah organisasi kelembagaan ada namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang menjadi panduan pedoman bagi anggota yang tergabung di dalam sebuah organisasi. Yakin bila kita memahami, mengerti, menghayati dan menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tentunya tidak ada yang namanya penyimpangan dalam tugas pokok dan fungsinya, termasuk aparatur negara Republik Indonesia. Kalau mereka memahami, tentunya tidak akan keluar jalur, keluar konteks, overlap, melakukan tindak-tindakan yang di luar ketentuan SOP, tupoksi dan job description, karena semua sudah ada aturan. Aturan di Indonesia ini sudah cukup. Peraturan undang-undang yang ada di Indonesia sudah sangat cukup. Tinggal itikat, baik unsur pimpinan maupun unsur yang ada di bawah. Mampu nggak, mau nggak menjalankan perintah undang-undang, menjalankan seluruh turunannya. Kembali kepada pembinaan mentalitas, moralitas, spiritualitas. Dalam doktrin adalah pembinaan mental ideologi. Mental ideologi itu tidak hanya diberlakukan pada saat masuk pada instansi-instansi yang saat itu menjalankan tes wawancara, tes tulis, psikologis dan sebagainya. Tetapi pembinaan ideologi dalam terkait mentalitas, moralitas dan spiritualitas itu harus terprogram. Setiap triwulan sekali harus diadakan, setiap tahun sekali harus diadakan, tidak sekali seumur hidup pada saat melakukan tes atau saat masuk di sebuah institusi maupun instansi, sehingga hati, pikiran dan ucapan dari pelaksana operasional kerja aparatur negara Republik Indonesia itu benar-benar ada dasar tanggung jawab, kewajiban menjaga moralitas, mentalitas, spiritualitasnya, sehingga takut melakukan perbuatan yang menyimpang dari tatanan aturan negara.
sehingga bisa menjalankan tugas amanah itu selurus-lurusnya, sejujur-jujurnya, seadil-adilnya demi pelayanan kepada rakyat, bangsa dan negara itu. Jadi tidak ada seorang pejabat, seorang aparatur sipil negara merasa menjadi tuan di hadapan masyarakat atau di hadapan rakyat Indonesia. Kalian itu adalah dipilih untuk melayani kami, rakyat Indonesia, bukan kami yang melayani Anda. Karena Anda digaji oleh pajak rakyat Indonesia. Ini harus dipahami oleh pemimpin negara, oleh pejabat daerah, pejabat negara. Jangan seenaknya sendiri mengambil sebuah kebijakan, jangan seenak-enaknya sendiri memutuskan sebuah persoalan tanpa melihat, tanpa mempertimbangkan efek buruk dari sebuah keputusan yang tidak mendasar, yang tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga yang terjadi justru rasa malu, rasa terhina pada seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, kita langsung saja kita tunjuk Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil alih atau mengalihkan 4 pulau yang seharusnya itu mutlak menjadi milik Aceh, yang sudah dikelola oleh bangsa Aceh atau provinsi Aceh. Terlepas di dalamnya itu mineral yang besar ataupun bagaimana, itu tidak menjadi pertimbangan kita, karena Aceh pun masih menjadi bagian teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak perlu demikian sehingga terjadi sebuah kegaduhan yang mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa, yang berujung pada konflik horizontal dan terjadinya perpecahan antara warga Sumatera Utara dan masyarakat Aceh. Ini yang lebih dipertimbangkan, walaupun sudah nasi sudah menjadi bubur dan sekarang sudah diambil oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang sudah sepantasnya, selayaknya dan sepatutnya persoalan ini diambil alih oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum, rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat Aceh. Dengan demikian, kalau Kemendagri atau dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Jenderal Tito Karnavian memiliki rasa kehormatan dan harga diri yang tinggi, tentunya begitu diambil alih oleh Presiden, itu adalah sebuah hal yang tidak pantas, dan itu konsekuensi hukumnya, konsekuensi moralnya adalah Menteri Dalam Negeri harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sebuah kebijakan keputusan yang menimbulkan sebuah kegaduhan. Ini saya sarankan dari kita, Lembaga Gada Pakti Indonesia, terlepas apapun misinya, apapun kepentingannya, bahwa kami melihat keputusan kebijakan itu tidak mendasar dan menimbulkan kegaduhan yang sangat membahayakan kepentingan dalam persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi di situ hal tadi saya langsung rangkap. Terus yang saya akan urai
menjunjung tinggi loyalitas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam lembaga Gada Paksi Indonesia. Ya, kenapa ini kita tempatkan menjadi poin 4 dalam sumpah janji kesetiaan Gada Paksi Indonesia? Menjunjung tinggi loyalitas. Loyalitas itu dapat terpenuhi apabila di dalam diri kita sebagai anggota Gada Paksi Indonesia merasa memiliki, dalam orang Jawa bilang rasa hanggarbeni, rasa memiliki kepada sebuah lembaga yang telah membesarkan kita, yang telah mengakui kita sebagai bagian daripada lembaga Gada Paksi ini. Bila mana Anda sekalian anggota Gada Paksi Indonesia yang masih memegang teguh, memegang yang namanya legalitas, mandat, tugas, SK, dan juga atribut yang melekat, KTA, berarti Anda adalah bagian daripada Gada Paksi Indonesia yang harus memiliki rasa hanggarbeni atau rasa memiliki atas lembaga ini. Caranya bagaimana? Tunjukkan, pahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pahami tugas pokok dan fungsinya, job description-nya, sehingga Anda memiliki kewajiban, tanggung jawab, loyalitas, komitmen, konsisten terhadap sebuah hal yang sudah disepakati. Di mana itu? Pada saat Anda menerima mandat, tugas, surat keputusan, atribut, baju, atribut, KTA, dan sebagainya. Itulah kesepakatannya. Dan mulai saat itu Anda dituntut untuk membuktikan loyalitasmu, tanggung jawabmu, kewajibanmu, komitmenmu, konsistenmu terhadap apa yang sudah disepakati bersama antara pimpinan dan anggota yang ada dalam struktur Gada Paksi Indonesia. Clear. Jadi kalau Anda sekarang berada di dalam Gada Paksi, di lembaga Gada Paksi Indonesia, tapi melakukan fitnah, adu domba, tebar kebencian, dan juga menjadi duri di dalam daging Gada Paksi Indonesia, itu sama artinya di dalam negara Anda adalah pengkhianat dari sebuah organisasi, dan pengkhianat bagi seseorang di dalam hidupnya, baik itu pengkhianat negara maupun pengkhianat organisasi. Satu, ya harus disingkirkan. Dia harus disingkirkan, di bumi hanguskan. Kalau tidak bisa dibina, ya harus dibinasakan. Namanya pengkhianat itu tidak ada ruang celah untuk hidup, baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di dalam struktur organisasi, apalagi struktur organisasi Gada Paksi Indonesia sebagai lembaga independen dan profesional yang harus mampu menjaga kehormatannya dan harga dirinya di hadapan umum maupun secara internal maupun eksternal. Itu tolong dipahami. Disebarluaskan pernyataan saya sebagai Ketua Umum Gada Paksi Indonesia, Dewan Pendiri Gada Paksi Indonesia, sekaligus konseptor tunggal Gada Paksi Indonesia. Kami tidak ingin memelihara pengkhianat yang ada di dalam struktur organisasi Gada Paksi Indonesia. Maka dari itu kami selalu bertindak tegas, keras, terukur
Bila mana Anda sekalian anggota Garda Paksi Indonesia yang sudah legal, yang tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan dan investigasi, segera serahkan. Kembalikan hak organisasi itu. Jangan membuat malu, jangan nelei. Kalau orang Jawa itu nelei, kalau orang Jawa nguyui. Sudah dibopong, sudah diangkat, tetapi nguyui atau ngencingi pimpinannya, itu hal yang tidak baik. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, menjaga kehormatan diri dan lembaga Garda Paksi Indonesia di depan umum serta menjaga dan melindungi rakyat Indonesia dimanapun berada. Tadi sudah kita singgung tentang kehormatan diri lembaga Garda Paksi Indonesia dengan bisa menjaga kehormatannya dalam pelaksanaan tugasnya di depan umum, di masyarakat umum, serta menjaga dan melindungi rakyat Indonesia dimanapun. Jadi tugasnya Garda Paksi tidak hanya mengawasi, memantau, menginvestigasi aparatur negara Republik Indonesia, tetapi memastikan hak-hak masyarakat rakyat Indonesia bila mereka menemui kesulitan, mendapatkan kesulitan, mengalami intimidasi, tekanan, ancaman, wajib kita turun untuk melindungi, menjaga, mengayomi, dan mendampingi setiap usaha-usaha masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Itu yang harus dimiliki oleh seorang anggota Garda Paksi Indonesia dalam jiwa dan raganya ini. Karena saya pernah menyampaikan kepada seorang perwira tinggi dan juga seorang pejabat-pejabat yang pada saat itu saya hadapi, bahwa pengabdian kita sebagai warga negara Indonesia, pengabdian kita sebagai prajurit tidak hanya di dalam institusi dan kelembagaan negara. Ini tolong dicatat, bahwa pengabdian seorang prajurit akan berakhir pada saat jasad ini sudah terpendam di tanah dan berakhirnya napas ini berada dalam jasad itu pengabdian seorang prajurit. Jadi kalau bicara tentang pengabdian seperti yang kita lakukan di dalam organisasi Garda Paksi Indonesia sudah tepat. Makanya saya mengkonsep Garda Paksi Indonesia ini untuk menampung purnawirawan TNI, Polri, dan juga ex-Trimatra atau ex-TNI Polri yang terputus pengabdiannya bisa bergabung di dalam lembaga Garda Paksi Indonesia untuk meneruskan tanggung jawab kita sebagai prajurit, tanggung kewajiban kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai prajurit untuk terus melakukan dan menjalankan kewajiban itu, pengabdian itu di bidang lain, termasuk di organisasi Garda Paksi Indonesia. Jadi kalau kita sebagai mantan prajurit atau purnawirawan prajurit berhenti dalam pengabdian, berarti tidak memahami tentang ruh tanggung jawab kewajiban seorang prajurit adalah
bertempur sampai titik darah penghabisan, mengabdi kepada bangsa serta seluruh rakyat Indonesia sampai akhir hidup. Tapi pengabdian yang bagaimana? Pengabdian yang benar-benar merah putih, yang dilandasi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa yang saat ini tidaklah mudah bagi seorang prajurit, seorang independen bisa makmur dan sejahtera. Tentunya pasti akan ada penolakan, pengecualian, dan juga fitnah yang luar biasa. Itu sudah kita rasakan. Tetapi lagi-lagi kita memiliki komitmen dan kita konsisten terhadap sebuah misi perjuangan, misi pengabdian, bahwa kita anggota Garda Paksi Indonesia harus terus menjalankan visi misi sesuai dengan perintah, amanat, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah menggariskan bahwa kita hadir Garda Paksi Indonesia sebagai solusi. Kita hadir Garda Paksi Indonesia untuk tidak membelah, tetapi kita hadir sebagai lembaga yang menyatukan, mempersatukan, dan menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu maknanya. Sehingga dapat kita sampaikan, hari ini saya bahagia dan bangga telah menyampaikan konsep besar Garda Paksi Indonesia, mulai visi misi, deklarasi, sumpah janji, harga diri, kehormatan, loyalitas, tanggung jawab, komitmen, konsistensi terhadap apa yang sudah kita sepakati, sehingga ke depan saya harapkan saya sebagai Ketua Umum Garda Paksi Indonesia, mari kita bergandeng tangan, bersatu padu, menjaga, memelihara, merawat bangsa ini harus tetap ada. Bangsa ini harus terus berjaya. Negara ini harus tetap ada lewat dan menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Tugas daripada putra bangsa, warga negara Indonesia adalah saling menjaga, menghargai, menghormati satu di antara yang lain, tanpa ada misi sesaat yang justru memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Itu harus dihilangkan dalam kamus otak-otak daripada orang-orang yang hanya berkepentingan sesaat dalam mengalihkan sebuah isu maupun mengalihkan sebuah hal yang mereka tidak sadari bahwa bila itu menyangkut pada kehormatan harga diri sebuah wilayah dan bangsa, tentunya itu akan berdampak dan membahayakan keselamatan kepentingan negara yang lebih besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan hal ini bisa menjadi pokok perhatian, pokok pikiran, dan juga catatan bagi kita semua warga negara Indonesia, khususnya anggota Garda Paksi Indonesia. Garda Paksi Indonesia hadir bukan untuk membelah, bukan untuk memecah, tapi menyatukan menjadi solusi atas persoalan masyarakat, persoalan di tengah-tengah masyarakat kita sekalian. Terima kasih.
saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera, salam berbakti, merdeka selamanya, jaya selalu Indonesia.